Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bangkit berdiri bersama-sama, kita mau membacakan pengakuan iman Gereja Sedang Jemaat Allah. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak yang berperan bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus yang awal merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita, mengangkat hati, mengangkat suara, memuji dan membesarkan nama Tuhan yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Segala yang ada dulu
kasih Tuhan, Engkau beserta dengan mereka yang bersama kami. Engkau memberkati pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami maupun kami yang dilayani. Baik kami dalam persekutuan, dalam perjamuan kudus, kami mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau yang mengasihi kami, Engkau telah mendapatkan kami dan kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan, dan kami mau hidup bersama dengan Engkau, bertumbuh senantiasa dalam iman kepada Engkau Tuhan. Pakailah kami semua mampu menjadi berkat di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari permulaan sampai akhirnya. Dan seperti sekolah minggu juga Tuhan, Engkau mengurapi guru-guru sekolah minggu dan kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih, kami serahkan dan buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Setiap kita yang sudah merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kita mau angkat pujian, sukacita kepada Tuhan yang kita sembah di dalam yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Tuhan ku
sangat mulia. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat ingin bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat ingin hidup di dalam-Mu. Kami sangat ingin menghidupi firman-Mu. Kami sangat ingin memperkatakan firman-Mu. Kami sangat ingin menyenangkan hati-Mu. Kami sangat ingin terus bersekutu dengan-Mu. Kami ingin tetap ada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami tenang. Di dalam hadirat-Mu kami damai. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kembali matakan pandangan kami bisa ke depan. Di dalam hadirat-Mu membuat kami kembali bisa melanjutkan perjalanan iman kami. Sekalipun kami tahu ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak arah yang silih berganti merintangi perjalanan iman kami. Tapi sudah kami putuskan, kami ingin tetap bersama dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus pada pagi hari ini. Karena kami mau dengar, renungkan dan melakukan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu saudara-saudara. Shalom. Hari ini tema khotbah di bulan September ini bicara tentang growing together, bertumbuh bersama. Kalau saudara lihat sepanjang bulan yang lalu, di bulan Agustus, saudara lihat kita dipaksa, sebenarnya bukan dipaksa, didorong, diajak untuk saudara bisa bertumbuh secara pribadi. Artinya apa maksud dari khotbah ini Pak ini? Pertama adalah Tuhan tidak ingin kita hanya bertumbuh 1-2 orang saja imannya, kekristenannya di tempat ini. Kita tidak mau hanya satu kelompok saja bertumbuh iman, tapi Tuhan ingin kita sama-sama bertumbuh. Semua keluarga besar dapat bertumbuh imannya. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, memang ini arahnya visinya gereja, visi kita bersama-sama. Karena saudara diminta untuk masuk ke dalam visi ini, untuk menghidupi visi. Apa visi kita? Saudara sudah lihat gereja kita ini adalah menyepakati, merindukan, menginginkan, memimpikan gitu ya, supaya kita menghidupi sama-sama visi ini, yaitu gereja yang sehat. Saudara sehat, saya sehat, gereja yang kuat imannya. Apapun saya tahu tantangan di depan kita, tantangan ketika kita keluar dari gereja ini, dari hari Senin sampai hari Sabtu, begitu luar biasa tantangan. Tapi Tuhan mau kita tetap kuat, tetap berdiri, tetap teguh gitu. Kalau kita nggak bertumbuh bersama-sama, saudara-saudaraku, hanya ada sebagian yang sehat imannya, hanya ada sebagian yang kuat imannya, ini berbahaya. Kita perlu sama-sama, kita mau bersepakat bersama-sama bahwa keluarga besar GSJA Efrata bukan hanya pengerjanya yang bertumbuh, bukan hanya pendetanya yang bertumbuh imannya, bukan hanya guru-guru sekolah minggu yang bertumbuh imannya, bukan hanya orang tua yang bertumbuh imannya, tapi juga anak-anak kita. Kita dorong, kita minta dia, kita dorong, kita paksa untuk masuk di dalam visi ini, supaya dia sehat, supaya dia kuat. Karena tanpa bertumbuh bersama-sama, kita nggak bisa menghadapi tantangan yang semakin berat ini, semakin luar biasa ini. Kadang kita ngomong, Tuhan udah nggak kuat nih,
Tapi kita diminta Tuhan terus tetap berjalan bersama dengan Dia. Kita mau tetap relevan karena gereja ini sehat, kuat. Jadi saudara kalau mau dalam gereja ini, mau tidak mau saudara diajak untuk sehat iman, jangan marah. Kadang memang agak keras khotbah, tapi untuk kesehatan saudara jangan marah. Diminta saudara kuat terus, ayo jalan. Sekalipun ada gelombang masalah silih berganti datang, jangan kendor, jangan loyo, jangan lari. Tetap berjalan karena Tuhan bersama dengan kita. Kuat. Bagaimana kita bisa? Kalau kita hanya sekelompok aja kuat, yang lain nggak kuat, lemah. Saudara-saudaraku, yang lemah ini akan merusak, yang lemah ini akan merongrong, yang lemah ini mengajak kita kadang menjadi lemah. Jadi kita harus sama-sama kuat, tumbuh bersama di tempat ini. Relevan dikatakan. Jangan sampai iman kita, kekristenan kita nggak relevan di masa sekarang. Bukan berarti kita, kekristenan kita menghidupi nilai-nilai dunia supaya relevan. Tidak. Kita bawa kekristenan kita itu menjejak. Orang tahu, oh ini cara, walaupun dunia ini modern, tapi kekristenan kita tetap relevan. Bisa dijangkau orang lain, bisa dipahami orang lain tentang kekristenan itu. Nggak perlu bicara yang muluk-muluk, jauh-jauh gitu ya. Tapi nggak relevan. Makanya khotbah-khotbahnya praktikal, relevan, yang bisa kita lakukan. Dan di masa-masa dunia yang sangat kadang saudara sangat tidak bersahabat dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu, growing together ini adalah tumbuh bersama. Saudara diminta bersama-sama dengan saya bertumbuh bersama-sama. Mengapa saudara-saudaraku? Ada beberapa hal, langsung saja karena saya sudah banyak tadi bahannya tadi di ibadah pertama tidak bisa kunjung selesai. Hanya 1 poin, padahal ada 4 poin. Kita baca saja, saya harap saudara bisa baca supaya kita bisa bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11. 2, 3, ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Seperti yang memang kamu lakukan. Dikatakan nasihati satu dengan yang lain. Ayo saling membangun. Ayo saling menguatkan. Ayo saling mengajak. Jangan tertawa kalau mereka tak bertumbuh, saudara-saudara. Tapi Paulus katakan, ayo jemaat-jemaat. Kalau yang lemah ajak dia. Tolong dia. Ayo supaya mereka kembali bangkit. Supaya berjalan bersama-sama dengan bangun imannya satu dengan yang lain. Dikatakan oleh Paulus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya mengatakan ada sebenarnya kalau di mana posisi kita, saudara-saudaraku, bisa saudara lihat di sana. Kalau pertumbuhan iman itu bicara tentang pertumbuhan iman, saudara akan melihat sebenarnya 3 bagian ini. 3 bagian ini. Yang saudara bisa lihat dependent. Dependent itu saudara-saudaraku bisa melihat kata-katanya di sana. Saya tidak akan saudara. Kalau berbicara saya katakan tentang pertumbuhan iman, 3 hal ini harus kita lalui. Ini seperti anak tangga, di mana saudara nggak boleh berhenti di tangga yang sekarang ini di mana saudara berdiri. Tapi saudara diajak untuk naik ke tangga yang berikutnya. Kalau saudara sudah sampai di tangga berikutnya, saudara naik lagi ke tangga berikutnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sewaktu kita masih bayi rohani, dikatakan kita menjadi seorang yang dependent. Artinya itu sangat bergantung kepada orang lain. Sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti seorang bayi, ya bayi itu sangat membutuhkan pertolongan ayahnya, membutuhkan pertolongan sang ibu, juga membutuhkan pertolongan yang lain. Itu dependent, gitu ya. Bulan yang lalu, saudara-saudaraku, seharusnya kita sudah lewati, karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah lewati ini berpuluh-puluh tahun. Sejak saudara menjadi orang Kristen, kekristenan dependent kita ini, artinya saudara selalu
kepada orang lain, bergantung sama gereja, bergantung sama pendeta, itu masa lalu kita seharusnya. Waktu kita baru terima Yesus, ini seharusnya sudah tidak bagian kita. Kita masuk ke independen. Independen itu sudah lihat. Kita mulai belajar dewasa. Kita mulai belajar mandiri, saudara-saudara lihat tuh. Kita mulai belajar berusaha untuk hidup secara mandiri. Mulai kita lepaskan ketergantungan kita kepada orang lain. Kita mulai belajar berdoa sendiri. Kita mulai belajar disiplin membaca Alkitab sendiri. Kita mulai belajar bangun demi ke gereja. Kita mulai belajar berdiri di kaki sendiri. Saudara-saudaraku, kita mulai belajar tidak bergantung kepada orang lain. Kita mulai belajar bergantung sama Tuhan. Ya, saudara bisa lihat. Jadi bulan September ini, di Agustus kemarin kita masuk ke independen. Ayo kita mulai dewasa yuk gitu. Ayo kita mulai bertumbuh yuk gitu. Sekarang kita masuk ke interdependen. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengatakan bulan September ini kita didorong lebih dalam agar kita menjadi orang-orang Kristen yang independen, interdependen, menjadi orang Kristen yang semakin dewasa, tidak lagi bersikap egois satu dengan yang lain, menaruh perhatian, menaruh kasih kepada orang lain, mulai melakukan tindakan-tindakan konkret untuk pertumbuhan iman yang lain. Jangan bangga kalau kita bertumbuh, orang di samping kita nggak bertumbuh imannya. Jangan bangga keluarga kita bertumbuh imannya, tapi di gereja ini ada keluarga yang nggak bertumbuh imannya. Ada yang salah bagi gereja ini kalau pertumbuhannya hanya kelompok-kelompok dan orang-orang tertentu. Oleh sebab itu bulan September ini kita harus kudu bertumbuh bersama-sama. Mulai berkontribusi, kalau interdependen ini mulai berkontribusi untuk pertumbuhan iman orang lain. Mulai katakan apa yang dapat kulakukan supaya si A itu bertumbuh imannya. Apa yang harus kulakukan supaya si B itu bisa bertumbuh imannya. Karena pertumbuhan itu bukan tugasnya Pak Gembala saja. Pertumbuhan itu bukan tugasnya Pak Gembala dan pendeta-pendeta. Ini tugas kita bersama-sama, saudara-saudara. Bukan tugas para pengerja. Anak-anak saudara yang di atas sana bertumbuh imannya, jangan lepaskan, biarkan guru-guru sekolah minggu saja yang bertanggung jawab. Nggak cukup, saudara-saudaraku. Maka saudara harus berperan. Jadi interdependen ini mulai saudara bertanya, apa yang aku lakukan? Kontribusi apa? Supaya si A bisa tertolong, terbantu imannya, semakin dewasa. Kita mulai semakin serupa dengan Kristus, bukan lagi semakin serupa dengan dunia ini. Kita mulai mulai menyenangkan hati Tuhan, mulai mengakui bahwa saya, saudara, tidak bisa dewasa tanpa pertolongan satu dengan yang lain. Saya mengatakan tadi begini, saudara. Kalau saudara bisa lihat, pertanyaannya pakai ini, mengapa kita harus bertumbuh bersama-sama? Itu kan bukan urusan pribadi-pribadi, pertumbuhan iman. Enggak. Setelah dipelajari, Alkitab mengatakan pertumbuhan iman itu bukan tugas pribadi-pribadi, tapi itu tugas kita masing-masing. Satu dengan yang lain punya peran untuk menumbuhkan iman saya, dan saya punya peran untuk menumbuhkan iman saudara. Tidak ada yang mengatakan itu tugasnya dia, kalau dia nggak bertumbuh biarin aja pakainya di, kan itu urusannya dengan Tuhan. No, rupanya kita katakan tidak, itu urusan kita sama-sama. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh bersama. Mengapa kita harus tumbuh bersama-sama di dalam Kristus? Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 5, Paulus mengatakan kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Bukan hanya satu dua orang, bukan hanya pendeta yang dihidupkan dikatakan, tapi kita semua orang yang percaya di dalam Yesus. Kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Di 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 2 dikatakan, Paulus juga mengatakan, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus secara bersama-sama.
Sudah berapa kali saya katakan, bukan hanya satu orang kudus di gereja, tapi kita semua orang-orang kudus, amin. Bukan hanya Pak Gembala yang kudus, bukan hanya pemimpin pujian yang kudus, tapi kita semua yang duduk hari ini. Di ibadah raya yang pertama juga sama, saudara-saudara. Saya katakan kita semua, ini peran kita. Tuhan tuntut saudara kudus, saya juga dituntut kudus. Saudara dituntut juga suci. Saudara juga dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Sama dengan saya. Nggak ada saudara-saudaraku berbeda. Satu kok, jadi kita juga dikatakan di dalam satu tubuh yang sama, yaitu diikat di dalam tubuh Kristus. Kita sama-sama. Bukan saya aja yang di dalam bagian dalam tubuh Kristus, tapi saudara juga. Jadi harus bertumbuh bersama-sama. Ayo saudara-saudaraku. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 12 ayat 26 di dalam Kristus dikatakan jika satu anggota menderita, semua anggota menderita bersama-sama. Jika satu anggota dihormati, semua anggota dihormati. Bahagia. Mengapa kita harus bertumbuh bersama-sama? Dikatakan oleh Paulus, kalau si A itu menderita, semua keluarga besar di Efrata harus menderita bersama-sama. Jadi kalau dia nggak makan, saudara harus pikirkan bagaimana dia makan. Kalau dia kurus imannya, pikirkan kenapa dia kurus. Peran saudara ada. Kalau dia sakit-sakitan imannya, peran kita untuk menyehatkannya. Bukan peran gereja saja, saudara-saudara. Ini tumbuh bersama, growing together. Ayo tumbuh bersama, saudara. Kalau saudara baca di Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6 dikatakan kalau kita tumbuh bersama-sama, dikatakan kita dapat satu suara memuliakan Allah, dikatakan, dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba bayangkan kalau kita memuji Tuhan bersama-sama. Belum tentu kategori memuliakan Tuhan itu ada pada kita. Nggak semua orang, bro. Parameter memuliakan Tuhan itu, parameternya, ukurannya itu Yesus Kristus dan Alkitab. Belum tentu kita nyanyikan lagu yang sama, diiringi musik yang sama. Kita dikategorikan juga memuliakan Allah. Oleh sebab itu dikatakan, kalau kita tumbuh bersama-sama, dipastikan kita memuliakan Allah yang sama, bersama-sama. Meninggikan Allah yang sama-sama, luar biasa. Kalau orang lain menangis, kita dikatakan anggota harus menangis bersama-sama. Tapi kalau orang lain diberkati, kita bahagia bersama-sama. Jangan nggak bahagia ketika mereka diberkati. Kalau dia beli mobil lagi, puji Tuhan, bahagia. Kalau dia beli rumah lagi, bahagia. Sudah, kalau ibu besok jadi anggota dewan di Bandung Barat, bahagia, senang saudara-saudaraku. Karena Paulus mengatakan kalau ada satu menderita, semua anggota menderita. Satu dihormati, kita semua merasa bahagia. Dengar ini baik-baik, saya katakan. Jangan dengarkan ini. Berapa banyak kita nggak pernah ikut doa hari Kamis. Dengarin, jangan biarkan kami hanya berdoa buat saudara. Saudara pun berdoa buat kami. Gimana kita menangis di hari kami, Tuhan berkati si A, berkati bisnis A, berkati dia, nggak ada. Tapi kita berdoa terus menerus. Kita doa pagi di dalam pribadi kita ingat namanya, kita ingat usahanya, kita berdoa. Tuhan tolong siang ini berkati dia. Kita menangis, saudara-saudaraku. Kita mohon sungguh-sungguh. Saudara, kapan berdoa buat yang lain? Jangan biarkan satu orang berdoa buat saudara, tapi saudara gak pernah berdoa buat orang itu. Tumbuh bersama, kita harus berdoa bersama-sama. Men. Ini namanya growing together. Tugas kita harus melakukannya, saudara-saudara. Itulah alasannya kita didorong untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Yesus secara bersama-sama.
Karena ini salah satu ciri orang yang bertumbuh imannya benar-benar adalah dia tidak pernah bisa tidur melihat orang lain tidak bertumbuh iman. Dia tidak pernah puas kalau orang lain tidak bertumbuh iman. Saya ngomong ini, bagaimana caranya pakai ini? Ingatkan mereka agar sudah dia datang beribadah di hari Minggu. Ingatkan mereka untuk mengandalkan Tuhan di mana-mana waktu mereka mulai lemah imannya. Ingatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka menganggap, aku udah gak bisa lagi percaya. Kuatkan imannya saudara-saudaraku. Doakan mereka. Kita harus saling membantu. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling menasihati. Kita juga harus saling mendoakan. Ini cara hidup yang dihidupi oleh orang Kristen atau gereja mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka supaya mereka bertumbuh bersama-sama, mereka rela jual rumah mereka untuk nolong si A karena mereka tahu si A itu butuh pertolongan. Baca Kisah Para Rasul pasal 2. Saya bukan menambah-nambah. Mereka berani jual tanah mereka supaya karena si B, si C, si D itu perlu pertolongan. Karena mereka menghidupi apa yang dikatakan, kalau satu menderita, semua anggota menderita. Ayo, kamu growing together, tumbuh bersama. Saya harap saudara bisa memahami. Oleh sebab itu saya katakan, peran kita, saya ngomong dengan cara apa kita dapat tumbuh bersama-sama. Karena saya ngomong, kunci dari tumbuh bersama adalah hubungan. Suami istri mulai hidupnya penuh konflik, saya ngomong, gak akan bisa bertumbuh. Percaya saya. Anak-anaknya gak akan bertumbuh. Percaya saya. Jadi pertumbuhan, tumbuh bersama itu dimulai. Kunci utamanya hubungan. Hubungan, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, itulah sebabnya betapa penting peranan kita masing-masing. Saya ngomong saudara-saudaraku. Lihat nih, di WA saudara juga udah pernah. Di dalam membangun hubungan, jangan kita seperti gunting yang bergerak lurus. Kan itu lurus ya, gunting gak pernah meong. Kalau berjalan apa tuh kami, gunting set, putus, lurus, set. Tapi walaupun lurus, saudara-saudara, itu memisahkan. Kita nggak boleh dalam hubungan itu memisahkan. Saya ngomong dari pagi, orang bodoh kumpul dengan orang bodoh, orang pintar kumpul dengan orang pintar. Akhirnya semua yang di sini bodoh semua, karena nggak pernah bertemu dengan orang-orang pintar. Orang yang naik angkot ketemu dengan orang naik angkot. Orang yang bawa mobil ketemu dengan orang bawa mobil. Orang naik angkot merasa kami tersisih. Lah gereja nggak boleh, saudara-saudara. Ini masalah karena growing together itu bicara tentang tumbuh bersama. Itu dimulai, kuncinya adalah hubungan. Mulai katakan, jangan mengkotak-kotak nanti yang lain. Jangan seperti gunting yang bergerak walaupun lurus tapi memisahkan. Jadilah seperti jarum, sekalipun dia menusuk, menyakitkan, tetapi dia dapat menyatukan apa yang terpisah. Dengarkan ini baik-baik, saudara. Yang kedua, bangun hubungan itu jangan bangun tembok. Gereja ini nggak boleh kita bangun tembok. Saudara merasa bahwa karena saudara lebih diberkati, yang lain nggak diberkati. Saudara hanya sibuk bersahabat, berteman. WA saudara ada bersama-sama dengan mereka. Tapi bagaimana yang kurang diberkati? Berhenti tumbuh bersama itu, buang
cara berpikir yang seperti itu. Bangun jembatan. Mengapa? Tembok itu saya katakan membuat kita satu dengan yang lain terpisah. Tembok itu membuat kita satu dengan yang lain tidak dapat terhubung. Tembok membuat kita satu dengan yang lain terasing. Tembok membuat kita satu dengan yang lain menjadi kotak-kotak. Hanya biarkan SpongeBob lah yang menjadi kotak-kotak. Tapi kita nggak boleh. Jangan ngomong, aduh si A ini mah di gereja nggak ganggu melulu kaget. Lah kalau dia diasingkan, akan terus menjadi mengganggu. Saudara bahagia, waduh aku puji Tuhan lepas dari dia. Karena dia nggak mengganggu saya lagi. Lah kapan dia bisa diajak untuk berubah supaya dia jangan mengganggu? Ayo bangun jembatan saudara-saudara, jangan tembok. Pernah kan dengar orang yang karena kesal sama tetangganya dibangunin tembok? Oleh sebab itu bangunlah jembatan yang memungkinkan kita dapat terhubung satu dengan yang lain. Yang memungkinkan kita dapat mengulurkan tangannya satu dengan yang lain. Yang memungkinkan kita dapat merasakan jika satu anggota menderita, semua anggota merasakan menderita. Kalau tembok dibangun, kita pasti masa bodoh dengan air mata orang lain. Masa bodoh dengan pergumulan orang lain. Masa bodoh dengan kesulitan orang. Nggak boleh. Kita nggak akan bisa bertumbuh bersama-sama. Padahal gereja di visinya kita semua sehat, kuat, dan relevan. Saudara akan lihat, menjadikan, memfasilitasi gereja, memfasilitasi penyehatan, penguatan, baik itu jemaat, baik itu pengerja, baik itu buat saya. Itu misinya. Tiap minggu kita, hari pertama, bulan pertama, minggu pertama, kita hafal. Tapi nggak kita hidup, ini harus dihidupi visi ini, saudara-saudara. Ini bukan hanya statement-statement, tapi tidak dihidupi. Harus kita hidupi. Itulah khotbah-khotbahnya memaksa saudara untuk sehat iman, kuat. Saya mengatakan saudara-saudara, bagaimana cara kita membangun jembatan? Tunjukkan penerimaan kita. Hanya di ibadah pertamanya sampai di situ. Di bagian yang pertama ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan. Saudara, kemuliaan Allah. Dengar ini baik-baik, saudara. Kita ini hidup di dalam dunia di mana kita dengan mudah menjatuhkan orang lain. Nggak usah saudara paksa orang menjatuhkan kamu nih. Kayak naluri kita. Kalau orang mau bangkit, kita jatuhkan nih. Saya senang kalau anak saya itu mulai, anak saya yang gede itu mulai cerita persoalan-persoalan di dalam pekerjaannya. Kita ngomong, itu dia harus memang ada di dunia yang seperti itu supaya dia semakin dewasa. Itu dunia ini selama ini dia bersama dengan papi maminya. Nggak ada papi maminya menjatuhkan orang lain, menjatuhkan anaknya, nggak ada. Malah dia jatuh kita gendong. Tapi sekarang dia hidup di dalam dunia real. Dengan ini saya ngomong, dengan mudah menjatuhkan orang lain, dengan mudah untuk bertindak seakan-akan kita lebih baik daripada orang lain. Budaya kita mengajar kita membanding-bandingkan orang lain. Maka anak-anak tetangga kita bandingkan anak kita. Anjing tetangga kita bandingkan dengan anjing kita. Sapamnya tetangga kita bandingkan sapamnya kita. Nggak bisa. Lama-lama istri kita bandingkan sama istri orang lain. Suami kita bandingkan sama suami yang lain. Kalau gua tahu suami kayak gini nih, gua nggak kawinin lo. Tahu gitu gua, hari pertama gua kasih makanan yang enak, setelah itu lu pulang ke surga, kan ya? Lah ini semua pendeta ini dibandingkan sama pendeta lain, gerejanya dibandingkan sama gereja. Bukankah kita hidup di dunia yang seperti ini? Di dunia ini di mana-mana dengan mudah kita menghakimi orang lain. Dengar ini penting loh, perhatikan ini baik-baik. Jadi saat kita
kita menjatuhkan orang lain, saat kita bertindak seakan-akan lebih baik, lebih rohani daripada orang lain, saat kita membanding-bandingkan orang lain, saat kita menghakimi orang lain, sadar atau tidak sadar, kita sedang membangun tembok. Sadar atau tidak sadar dengan ini, kita sedang melakukan apa yang menjadi tugas iblis. Tugas iblis itu sama ada, menghakimi kita. Lu nggak layak, Ken, jadi hamba Tuhan. Dia jatuhkan kita. Lihat masa lalu lu. Bicara tentang kekudusan, nggak layak lu, Ken. Dulu tuh mencuri lu. Iblis itu menjatuhkan kita, menghakimi kita. Kalau kita menghakimi orang lain, itu tugasnya iblis, bukan tugas saudara. Tapi sekarang ini iblis itu lagi istirahatnya lebih banyak. Kenapa? Tugasnya dia, kita ambil alih. Dia ngomong, enak banget nih, gue sekarang ini gak kerja keras. Kenapa? Si iblis ngomong, teman, tuh lihat tuh, mereka sudah mengambil kerjaan kita. Menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, melihat kita lebih baik daripada orang lain. Itu tugasnya iblis, bukan tugas kita. Tapi mengapa kita ambil tugasnya iblis? Jangan, saudara-saudaraku. Jangan bangga kita ambil tugasnya iblis. Inilah penghalang terbesar kita. Tidak bisa kita komit mengalami bersama-sama, tumbuh bersama ini. Kita harus hentikan saudara-saudara menghakimi orang lain. Kita harus hentikan bahwa kita lebih rohani daripada yang lain. Kita harus hentikan telunjuk kita arahnya kepada orang lain. Masuk sekarang, belajar, tunjuk dirimu. Kalau enggak, kita enggak akan bertumbuh. Kalau selalu lihat orang lain sakit, padahal kita lebih sakit, kita enggak pernah berobat, saudara-saudara. Orang itu sudah sembuh, kita masih sakit. Karena kita menganggap bahwa kita nggak sakit. Kita harus bangun jembatan agar satu dengan yang lain bisa berbagi hidup. Saudara-saudara tahu caranya. Fasilitas itu sudah ada, saudara. Esensi dari share and care. Kita buat namanya esensi. Jadi orang banyak ngomong ada new life, ada ngomong komsel mereka itu, kita komsel di SJ ini namanya esensi. Dari kata share and care. Ada komsel kita. Ada doa di hari Kamis. Ada doa-doa yang lain, saudara-saudara. Ayo kita tumbuh bersama. Saya ngomong, kita harus membangun jembatan satu dengan yang lain agar bisa apa? Berbagi hidup, share and care. Bagi hidupmu sama orang lain. Yang biasa kita lakukan, kita bagi masalah kita, tapi ketika kita diberkati, tidak pernah ingat mereka yang berdoa buat kita. Gak boleh, saudara-saudara, gak bisa kita tumbuh bersama. Ini dasar dari growing together. Ini dasarnya. Kita harus kuat di sini, saudara. Kita harus ngerti ini supaya nanti pendeta-pendeta yang lain bisa membangunnya dengan khotbah-khotbah yang lain. Katakan, saya ini butuh bantuanmu, doamu. Dan ketika dia juga ngomong, berani ngomong, aku juga butuh doamu. Lah, ayo. Kita butuh tangan orang lain, saudara-saudaraku. Tangan orang lain kita butuhkan juga. Ayo. Saudara-saudaraku, kita bisa berbagi doa, kita bisa berbagi beban, kita bisa berbagi berkat di sana. Jangan hanya ketika saudara gak diberkati nangis-nangis, minta orang lain bantu, minta yang ini, minta ini. Tapi ketika saudara diberkati, saudara gak boleh. Ketika orang datang sama Tuhan, tolong saya supaya doakan saya supaya usaha saya diberkati. Mulai doakan dia. Mulai tanya apa yang bisa aku lakukan supaya si A bisa bertumbuh imannya, si B bisa bertumbuh. Jangan lepas tangan. Karena lepas tangan itu bertentangan dengan growing together.
Kita harus mulai menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Kita mulai bersama-sama menerima kelemahannya, bukan hanya kekuatannya, saudara-saudara. Jangan. Kita sedang membangun tembok kalau hanya terima kekuatannya. Ingat, setiap orang yang ada baik, lihat di samping saudara, ingat, lihat, coba di samping saudara. Yang baik di kiri, coba ingat, lihat di kiri saudara, lihat di kanan saudara, lihat di depan saudara, lihat di belakang saudara. Mereka itu membutuhkan saudara, dan kita juga membutuhkan mereka. Kenapa saya katakan saudara? Lihat nih, Amsal mengatakan ayat 27, pasal 27 ayat 17, terjemahan baru dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara mau dewasa, itu ditajamkan, didewasakan sama orang lain. Babis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi jangan pernah ngomong saya nggak butuh dia. Kita butuh orang lain, kita butuh orang yang di depan kita untuk berdoa, untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita, untuk membangunkan kita, untuk menyegarkan kita, untuk menarik kita, untuk mendorong kita kembali ketika kita lemah. Dan orang itu butuh kita juga. Saya butuh saudara. Saya butuh doa saudara. Saya butuh support saudara. Saudara juga butuh doa, saya butuh support saudara. Sama, kiri kanan kita saling membutuhkan. Karena besi itu hanya bisa ditajamkan oleh besi. Kita didewasakan sesama kita. Makanya saya ngomong di ibadah kemarin, kita waktu ibadah yang kedua di minggu yang lalu. Pertumbuhan iman. Salah satunya saya mengatakan, jangan pernah tolak apa? Jangan pernah tolak persoalan, masalah. Jangan pernah lari dari persoalan. Jangan, saudara-saudara, karena itu menjadi kelas kita bersama-sama untuk kita naik. Roma mengatakan, saudara, yang kedua, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke yang kedua ini, saya mengatakan bagaimana kita tahu bahwa kita dapat menerima orang lain apa adanya. Saya ngomong saat kita berhenti menuntut mereka menjadi sama seperti yang kita mau. Gak bisa. Staf-staf pendeta saya ini juga gak semua bisa saya tuntut menjadi sama seperti saya, khotbahnya seperti saya. Gak bisa. Kalau saya tuntut, nggak akan bisa berjalan bersama-sama dengan saya. Istri saya nggak bisa tuntut sama seperti dia. Nggak bisa. Saudara juga nggak bisa tuntut. Apa yang saudara lakukan, persis orang lain juga harus lakukan buat saudara. Kalau tidak, saudara langsung membangun tembok supaya dia tidak terhubung dengan saudara. No. Saat kita berhenti menuntut mereka untuk menjadi seperti kita mau. Saudara mendengar ini, supaya saudara habis. Yang kedua, masih 10 menit lagi. Tunjukkan perhatian kita. Tadi tunjukkan apa kita yang pertama? Kita tunjukkan penerimaan, kita terima dia. Supaya kita bisa tumbuh bersama, nggak boleh di kotak-kotak. Yang kedua, tunjukkan perhatian kita. Bukankah Alkitab mengatakan, apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan dulu kepada orang lain. Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang lain. Kalau orang lain ingin mengasihimu, kasihi orang lain. Bagaimana kita mau
terima orang lain tapi kita menolak orang lain. Gak bisa, saudara-saudara. Perhatikan orang lain supaya kita diperhatikan. Kita bisa menerima orang tapi tidak memberikan perhatian, kan nggak bisa. Bisa demo. Kita bisa menerima orang lain tapi tidak memperhatikannya. Tetapi ini tidak menolong orang itu untuk bertumbuh. Kita terima lah, ya nggak apa-apa lah. Orang ini memang tugas gereja, kita terima. Tapi kita nggak perhatikan dia, nggak bisa. Kita ngomong udah lah, istri gua kayak gini, gua terima lah. Tapi kita perhatikan, nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Saat kita memperhatikan anak kita akan bertumbuh dengan ini baik-baik. Karena apa yang kita perhatikan akan bertumbuh. Pohon yang kita perhatikan baik-baik, kita sirami, kita perhatikan, kita kasih pupuk, akan bertumbuh. Anak yang kita perhatikan dengan baik-baik, anak itu akan bertumbuh. Usaha yang kita perhatikan dengan baik-baik, kita doakan, kita ada di hati kita, full hati kita ada di sana, pasti usahanya bertumbuh. Istri yang kita perhatikan baik-baik, istri itu akan bertumbuh kasih. Gak bisa, saudara. Dengan apa yang kita perhatikan, dengar, pasti bertumbuh. Kalau kita perhatikan iman kita, pasti iman kita bertumbuh. Selama ini kita masa bodoh dengan pertumbuhan iman kita. Masa bodoh dengan kedewasaan iman kita. Masa bodoh dengan doa kita. Masa bodoh dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Makanya gak bertumbuh. Gereja ini tidak mengizinkan saudara masa bodoh dengan iman saudara. Apalagi masa bodoh dengan iman orang lain. Growing together. Tumbuh bersama. Ayo tumbuh bersama saudara. Saat kita memperhatikan pekerjaan kita akan bertumbuh. Saat kita memperhatikan bisnis kita akan bertumbuh. Saat kita perhatikan game kita akan naik terus, saudara. Levelnya akan naik terus. Setuju tidak? Karena kita perhatikan. Kenapa kita bisa naik level game kita? Karena kita ada hatinya di sana. Kalau hati kita ingin bertumbuh imannya, perhatikan imanmu. Karena apa yang kita perhatikan pasti bertumbuh. Tiga, tunjukkan kasih kita. Semua hadiah terbesar dari kasih adalah perhatian kita. Jangan ngomong. Waktu khotbah masih ingat, mudah-mudahan Ko Wildan masih ingat khotbah saya waktu dia menikah. Saya ngomong, cinta itu tidak bisa diucapkan toh, tapi hanya harus direalisasikan. Cinta itu harus terlihat. Aku cinta kamu, itu mah masa. Aduh, kalau pacaran mah ya ampun, hujan kita mani. Dia keinjak duri, kita lihat kakinya. Aduh, sayang sakit. Alah, kalau sudah menikah, prek. Mata lu di mana? Tetap matanya ada di sini. Percayalah, di sini nggak ada men. Itu mati. Aku tahu paling nggak ada. Kita mulai. Dengarin. Hadiah terbesar dari kasih adalah apa? Perhatian. Kalau masih ingat beliau saya ngomong, bagaimana istrimu tahu? Bagaimana suamimu tahu bahwa kau mencintai? Hanya kata-kata nggak bisa. Harus dibuktikan. Karena cinta itu kadang nggak terlihat. Kalau cinta itu bagaimana? Harus diperlihatkan dengan apa? Ya dengan kita mulai pijit istri kalau dia nyucinya udah terlalu banyak. Jangan saudara nggak lakukan apa-apa. Mimi, tolong dong pijit. Kamu malah disuruh pijitin. Padahal kamu nggak lakukan apa-apa. Ayo mulai perhatikan. Harus terrealisasi kata-kata cinta itu. Ketika Allah mencintai manusia, Tuhan memperhatikan manusia. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga apa? Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ingat, ketika Allah mencintai dunia, hatinya Allah ada pada dunia. Ketika Allah mencintai manusia, hatinya Allah ada pada manusia. Akhirnya dia
Karena saking cintanya, perhatiannya luar biasa, dia memberikan anaknya yang tunggal. Cinta itu terrealisasi, terlihat bukti. Jadi kalau saudara mengasihi, terlihat. Ada banyak ngomong begini, kan ada perumpamaan. Aduh, udah 1 minggu nggak makan nih om, uangku banyak. Ya kita doa ya, dia juga pernah nggak kurang doa dia, tapi hanya kurang saudara. Ya kasih, gimana sih kasih? Ayo kita realisasikan, karena kita mau tumbuh bersama. Saya harap saudara bisa memahami apa yang saya tunjukkan kasih saudara, karena di Roma pasal 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih ini bukan hanya untuk suamimu, istrimu, anakmu, nenekmu, opungmu, kakekmu, si butet. Bukan, ini hanya semua untuk kita loh. Keempat, tunjukkan penghargaan kita. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan menegur kamu. Ada beberapa yang ingin saya bagikan ke berdua. Saya harap bukan di sini. Berarti dalam kasih tadi. Sudah selesai, tapi ada beberapa, tapi lupa sih. Itu usia sudah gini jadi lupa. Karena saudara kalau saya ngomong begini saudara. Mulai dari saat ini saya harap saudara-saudaraku bisa memahami. Kalau saudara bisa memberikan penghargaan kepada orang lain akan menghargai kita. Jangan hargai orang lain karena dia punya materi, jangan. Semua harus kau hargai. Karena ketika kita menghargai pendetamu, hargai pengerjamu, hargai visi dan misi gerejamu, hargai imanmu, kita seperti membangun sebuah payung perlindungan atas hidup kita. Hargai orang lain. Kenapa? Karena payung itu akan melindungi kita untuk menghargai orang lain, menghargai kita. Kasih orang lain, payung itu akan melindungi kita supaya orang lain juga mengasihi kita. Doakan orang lain supaya kayak payung perlindungan itu orang lain mendoakan kita. Tolong orang lain supaya orang lain tolong kita. Itu prinsip Alkitab, hukum Alkitab yang gak dicabut-cabut sampai hari itu dan berlaku buat kita. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Saya kita naikkan pujian yang telah dipersiapkan. Yang suci
sebagai lambang dari tubuh Tuhan. Waktu Yesus pada malam hari sebelum dia diserahkan kepada tentara-tentara Romawi, tangkap dan dia disalibkan di atas Golgota. Dia mengajak murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, sama seperti saudara dan saya hari ini. Dia mengajak saudara untuk masuk dalam hadirat, masuk satu meja dengan dia. Waktu itu Yesuslah yang bangkit membagikan kepada murid-muridnya roti, dan dia katakan, inilah tubuh. Ketika dia bagi kepada Petrus, dia katakan, Petrus, ini tubuh. Ketika dia bagi kepada Yohanes, dia katakan, Yohanes, ini tubuhku. Ketika dia bagi kepada Yakobus, Yakobus, ini tubuhku. Hari ini Yesus yang sama, dia memanggil namamu dan berkata, inilah tubuh kuberikan buatmu. Dengarkan ini baik-baik. Setelah apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia panggil namamu secara pribadi dan dia katakan, ini tubuh, perbuat ini, lakukan ini. Jangan engkau anggap enteng, karena di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada berkat, di dalamnya pintu surga terbuka buatmu. Permintaanmu diberi oleh Tuhan. Di dalamnya ada janji-janji yang dahsyat yang tidak pernah engkau terima dari dunia ini. Oleh sebab itu angkatlah rotimu, saudara-saudara. Bapa, hamba menyerahkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini. Yesus, terima kasih engkau membaginya kepada kami. Hari ini kami tahu kami pulang menerima sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami akan memakannya. Haleluya. Mari kita memakannya. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-murid sudah selesai memakan roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus, dia juga mengambil cawan. Dia juga memanggil hal yang sama namanya. Setelah itu dia katakan, ini cawan buatmu. Aku sudah meteraikan dengan darahku. Saudara, ketika dia memeteraikannya, apapun yang ada di dalam cawan ini, tidak ada kekuatan yang lain yang sanggup untuk mengubahnya. Kalau dia hari ini memeteraikannya dengan darahnya, supaya engkau disembuhkan oleh Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang mengambilnya. Engkau pasti sembuh, saudara. Tidak ada kuasa yang sanggup menggagalkannya, karena sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Maka engkau akan sembuh. Kalau dia memeteraikannya untukmu supaya engkau diberkati, tidak ada yang sanggup mengambil berkatmu, karena meterainya sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, dan pasti sampai ke tanganmu. Kalau hari ini darahnya ini sudah dimeteraikan, cawan ini sudah dimeteraikan oleh darahnya, ketika dia mengampunimu, iblis mengatakan engkau tidak diampuni, tapi engkau sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak ada yang sanggup mengubahnya. Kalau hari ini dia menjamah kandungan, supaya ada mujizat dalam kandungan, tidak ada apapun yang sanggup mengubahnya, maka dia akan menyatakannya. Hari ini apa yang ingin Tuhan mau meteraikan?
supaya terjadi dalam cawan ini. Minta dengan Tuhan. Tuhan, aku menceraikan keluarga. Dengan cawan ini menceraikan berkat-berkat dalam keluarga, maka dia akan menceraikan berkat-berkat dalam keluarga. Dia tunggu engkau berbicara hari ini. Jangan lalu, Yesus. Jangan lalu. Dia akan menceraikan hari ini supaya engkau sanggup mengambilnya dan menerima. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dia tahu waktu itu dia akan disalib. Dia tahu dia akan diludahi. Sebagai Allah, dia akan diludahi. Sebagai Allah, dia akan dihina. Sebagai Allah, dia akan ditampar. Sebagai Allah, akan diledek. Sebagai Allah, dia akan disalib. Tapi dia katakan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Beritakan pengorbanan Tuhan buatmu sampai ia datang. Beritakan kasihnya sampai ia datang. Beritakan keselamatan darinya sampai ia datang. Beritakan di dalamnya ada pengharapan sampai ia datang. Bapa, Bapa menyerahkan cawan ini ke dalam tangan. Jamah cawan ini, Tuhan Yesus, ku tahu cawan ini adalah meterai dari darah. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk siksaan yang seharusnya kami terima. Terlalu baik dan luar biasa kasih-Mu buat kami. Kami mau meminumnya dengan penuh penghormatan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita mau minum. Bolehkah kau mulai menyembah? Kita naikkan pujian yang tadi. Waktunya engkau melakukan sesuatu kepada Tuhan. Kalau dia hari ini sudah melakukan
atas persembahan dan di atas segala persembuluhan yang ingin kami kembalikan, kami bawa ke rumah Tuhan. Baik kami sudah menyerahkannya, mengembalikannya, kami mentransfer ke rekening gereja, atau kami hari ini membawanya. Tuhan, berkat-Mu sama-sama di atas mereka. Persembahan yang hari ini juga kami bawa dengan sukacita. Sudah berkelimpahan kami terima hari ini, kami sudah berkelimpahan. Kami akan pulang dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Pulanglah engkau, angkatlah tanganmu saudara-saudara. Pulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus, dan persekutuan dari Roh akan menaungi hidupmu dan hidup saya, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bisnismu, pekerjaanmu, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya, supaya di mana Yesus berada, saudara pun berada bersama-sama. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Tunggu, silakan duduk dulu, ada beberapa pengumuman.